Nah, pada pertemuan kali ini, para penggemar fisika, saya akan menjelaskan mengenai energi magnet yang tersimpan dalam induktor. Jadi induktor itu bentuk fisiknya sebenarnya adalah kumparan kawat atau bisa juga dibilang solenoida. Nah, seandainya saya punya kumparan kawat seperti itu dilitkan pada kayu, kayu itu permeabilitas relatifnya bisa dikatakan sama dengan udara. Nah, itu dihubungkan dengan hambatan R, terus ada juga baterai ini ya sebagai sumber tegangan. Kemudian ada saklar di situ yang bisa di switch on dan off. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan saklar ini dari keadaan terbuka, arusnya 0, kemudian saya tutup. Nah, ini kalau saya tutup, berarti nanti arus akan mengalir gitu ya. Jadi arusnya tidak sama dengan 0. Dari 0 menjadi tidak 0, itu jelas ada perubahan. Nah, perubahan arus itu akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan ini. Nah, perhatikan ya, Anda bisa melihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan arus. Nah, GGL induksi yang dibangkitkan karena ada perubahan arus itu adalah min L delta I per delta T. Atau kalau kita tulis nilai mutlaknya saja adalah delta I per delta T. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk diferensial berarti L dI per dt. Ingat ya, tanda min di sini hanya konsekuensi dari hukum Lenz yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi nilai GGL-nya sesungguhnya ya ini L delta I per delta T, atau boleh tulis dalam bentuk diferensial epsilon sama dengan L dI per dt. Nah, energi yang tersimpan dalam kumparan atau induktor itu sebenarnya kan dari energi listrik ya. Jadi kalau begitu dari ini rumusnya, fit. Kalau misalkan dalam selang waktu tertentu yang sangat kecil, berarti energi yang tersimpan di dalam kumparan itu adalah saya sebut sebagai dW. Ini bentuk diferensial, berarti ini V kali I dikalikan dengan dt. Ini saya tulis dalam bentuk diferensial untuk perubahan waktu yang sangat kecil sekali. Nah, V-nya itu saya ganti dengan ini kan, epsilon dikalikan I kali dt. Epsilonnya itu adalah L dI per dt dikalikan I dikalikan dt. Nah, dt-nya bisa saya coret. Nah, terus kemudian I-nya saya oper ke depan, berarti jadi seperti ini. Inilah dW-nya. Nah, sekarang kalau kita mencari W-nya, berarti kan integral dari L I dI. Begitu ya. Nah, tapi L itu suatu konstanta, bukan variabel, sehingga L-nya bisa keluar dari integral. Jadi seperti ini. Nah, batas arusnya dari arus tidak ada. Kalau disaklar, ditutup, maka arusnya jadi ada sebesar I. Maka integral ini akan menghasilkan L, yaitu setengah I kuadrat. Nah, ini batasnya dari 0 sampai I. Nah, ini akan menghasilkan nilai W-nya adalah sebesar setengah LI kuadrat. Nah, inilah energi magnet yang tersimpan di dalam kumparan. Jadi rumusnya cukup sederhana, W sama dengan setengah LI kuadrat. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. W itu adalah energi magnet atau energi induktansi, satuannya adalah Joule. L itu adalah induktansi diri kumparan, satuannya Henry, disingkat H besar. I itu adalah arus yang mengalir dalam kumparan, satuannya adalah ampere. Nah, kita juga bisa menghitung berapa rapat energi magnet yang tersimpan di dalam kumparan. Nah, rapat energi itu didefinisikan sebagai simbolnya biasanya UM, yaitu energi yang tersimpan di dalam kumparan dibagi dengan volumenya. Jadi kalau begitu, energinya tadi adalah setengah LI kuadrat kita bagi dengan volume dari kumparan. Jadi kumparan ini misalkan punya luas penampang A, panjangnya L, maka volumenya otomatis adalah A dikalikan L ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita urai setengah L itu induktansi diri kumparan, mu 0 N kuadrat A
per L nilainya ya. Terus kalikan I kuadrat, perhatikan yang bawah tadi per L, jadi ini L kuadrat dibagi dengan A. Jadi rumusnya seperti itu. Sekarang kita bisa memanipulasi rumus ini. Jadi ini bisa dibuat begini. 1/2 mu 0 ya. Bisa tulis begitu. Dikalikan dengan mu 0 kuadrat N kuadrat. A-nya ini bisa saya lepas ya. Jadi ini I kuadrat dibagi dengan L kuadrat. A-nya sudah dicoret. Nah, ini saya bisa tulis lagi menjadi 1/2 mu 0. Berarti mu 0, I-nya saya taruh depan, N-nya belakang, per L saya kuadrat. Nah, mu 0 I N per L itu adalah induksi magnet yang terjadi di pusat dari kumparan itu. Jadi kalau begitu saya dapat UM itu 1/2 mu 0. Ini adalah B, induksi yang terjadi di dalam kumparan. Nah, akhirnya kita temukan rapat energi magnet itu 1/2 mu 0 kali B kuadrat. Nah, ini saya tulis kembali rumus rapat energi magnet, simbolnya adalah UM. 1/2 mu 0 B kuadrat. UM itu adalah rapat energi magnet, satuannya Joule per meter kubik. Mu 0 seperti biasanya permeabilitas magnet ruang hampa 4 pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Sedangkan B itu adalah medan magnet yang terjadi di dalam kumparan. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, ini ada kumparan dengan induktansi diri 0,8 Henry dialiri arus 2 ampere. Hitung energi magnet yang tersimpan di dalamnya. Jadi energi magnet yang tersimpan tadi dirumuskan setengah Li kuadrat. Nah, perhatikan dalam soal induktansi dirinya sudah diketahui, yaitu ini 0,8, arusnya adalah 2 ampere ya. Harusnya 2 ampere. Jadi ini hasilnya adalah 1,6 Joule. Nomor 2, ini ada solenoida memiliki panjang 40 cm, jumlah lilitan 100 dan luas penampang 10 cm persegi. Dialiri arus 1 ampere. Minolnya seperti biasanya 4 pi kali 10⁻⁷. Hitunglah induktansi diri solenoida. Jadi yang diketahui dalam soal panjangnya 40 cm sama aja dengan 0,4 meter ya. Terus kemudian lilitannya adalah 100. Luas penampangnya adalah 10 cm persegi sama aja dengan 10⁻⁻³ meter persegi. Induktansi diri dari solenoida itu adalah mu 0 N kuadrat A per L ya. Nah, mu 0-nya itu adalah 4 pi kali 10⁻⁷. N-nya itu adalah 100 dikuadrat. Sedangkan A-nya, luas penampangnya tadi adalah 10⁻⁻3, panjangnya adalah 0,4. Ini kan 10⁻⁴ kali 10⁻⁻3 berarti 10. 10⁻⁻6, 4 dibagi 0,4 itu 10. Jadi hasilnya adalah pi kali 10⁻⁵ Henry. Boleh ditulis 3,14 kali 10⁻⁵ Henry. Nah, itulah hasilnya. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa energi magnet yang tersimpan. Nah, energi magnet yang tersimpan dirumuskan setengah Li kuadrat. Nah, arus yang lewat kumparan sudah diketahui dalam soal, yaitu 1 ampere, sedangkan induktansi diri tadi sudah kita temukan seharga ini ya. Jadi setengah L-nya 3,14 kali 10⁻⁵, I-nya itu 1. Jadi ini 3,14 dibagi 2 itu 1,57 kali 10⁻⁵ Joule. Nah, inilah energi magnet yang tersimpan di dalam solenoida. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan C. Kita ditanya rapat energi magnet. Rapat energi magnet tadi disimbolkan UM, yaitu energi magnet yang tersimpan dibagi dengan volume kumparannya atau solenoidanya. Nah, energinya tadi sudah ketemu ya, 1,57 kali 10⁻⁵. Sedangkan V itu adalah volume dari kumparannya atau solenoida. Volume kumparan itu kan luas penampang dikalikan panjangnya. Jadi luas penampangnya ini panjangnya itu dikalikan. Jadi 4 kali 10⁻⁴. Nah, ini hasilnya adalah 3,9 dikalikan dengan 10⁻⁻².
satuannya joule per meter kubik. Nah, itulah jawabannya.